Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradista Sepatriawan dari kelas 5A dengan NIM 122208052 akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Project Based Learning melalui pemanfaatan limbah kulit kacang tanah menjadi pupuk organik sebagai agen dekomposisi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan kinerja ilmiah mahasiswa dengan dosen pengampu Dr. Ida Farida CH.MPD di mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia. Yang selanjutnya, beberapa hal yang akan saya bahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka pemikiran, hasil-hasil penelitian, ringkasan kajian teoritis, metode penelitian, dan juga jadwal kegiatan. Di mana yang pertama mengenai latar belakang masalah. Nah, pengelolaan limbah organik maupun pengolahan limbah organik, khususnya kulit kacang tanah, masih belum optimal meski memiliki potensi besar untuk diolah menjadi pupuk organik yang ramah lingkungan. Limbah ini kaya akan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium, serta serat kasar seperti lignin maupun selulosa yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tanah dan juga aktivitas mikroorganisme. Pendidikan tinggi juga menghadapi tantangan untuk meningkatkan keterampilan ilmiah mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Salah satunya yaitu PJBL, di mana penerapan PJBL ini akan meningkatkan keterampilan kerja ilmiah siswa dengan cara berpikir kritis, kreativitasnya meningkat, dan juga pemahaman ilmiahnya meningkat pula. Dengan melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata dan turun secara langsung untuk melakukan praktikum maupun penelitian dalam pengelolaan limbah menjadi produk yang bernilai guna. Dan juga oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan PJBL dengan memanfaatkan limbah kulit kacang tanah sebagai bahan pembuatan pupuk organik untuk meningkatkan keterampilan kinerja ilmiah mahasiswa. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran ini, dan yang kedua, bagaimana kemampuan mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan lembar kerja ini, dan yang terakhir yaitu bagaimana hasil keterampilan kinerja mahasiswa pada pembelajaran PJBL ini. Lalu yang selanjutnya itu tujuan penelitian, di mana yang pertama menganalisis pengaruh penerapan, dan yang kedua itu menganalisis kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan lembar kerja, dan yang terakhir yaitu menganalisis hasil keterampilan kinerja mahasiswa pada pembelajaran PJBL. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu dengan melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini tuh akan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan limbah organik. Hal ini tuh diharapkan dapat membentuk cara mahasiswa berpikir kritis tentang lingkungan dengan lebih peduli dan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan tersebut. Lalu yang kedua itu penelitian ini memberikan manfaat dalam mengevaluasi kemampuan mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan juga menyelesaikan tugas berbasis proyek ini. Dan yang terakhir itu penelitian ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana pendekatan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan praktis pada mahasiswa. Lalu yang selanjutnya yaitu definisi operasional, di mana definisi operasional ini terdiri dari beberapa hal, yakni lembar kerja, PJBL, kulit kacang tanah, pupuk organik, agen dekomposisi, dan juga kinerja ilmiah. Di mana pada lembar kerja ini tuh merupakan lembaran yang dimana nantinya akan dikerjakan oleh setiap mahasiswa tersebut untuk acuan dalam pembuatan proyeknya. Nah, lembar kerja ini juga termasuk dalam bentuk media pembelajaran cetak yang digunakan sebagai pedoman panduan peserta didik ataupun mahasiswa tersebut dalam pembelajaran yang berisi instruksi. Lalu pada PJBL ini merupakan modelnya untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam suatu kegiatan proyek untuk menghasilkan produk pembelajaran yang berpusat pada proses. Pada kulit kacang tanah ini merupakan salah satu limbah makanan yang mempunyai kandungan selulosa tinggi. Dan pupuk organik ini merupakan pupuk yang bersumber dari bagian hewan, kotoran hewan, tumbuhan yang sudah mati, dan juga limbah organik lain yang sudah melewati tahapan rekayasa dan berupa kompos yang diaplikasikan ke tanaman sebagai sumber unsur hara maupun eh, baik makro maupun mikro. Selanjutnya itu agen dekomposisi yang merupakan substansi ataupun organisme yang memfasilitasi pemecahan bahan organik kompleks menjadi yang lebih sederhana.
Dan yang terakhir yaitu kinerja ilmiah yang merupakan kemampuan dalam menjalankan proses ilmiah yang umumnya difokuskan pada indikator keterampilan kerja ilmiah seperti merumuskan masalah, menyusun hipotesis, berkomunikasi data atau mengkomunikasikan data, dan menarik kesimpulan dengan cara membuat laporan praktikum. Selanjutnya itu kerangka pemikiran, di mana analisis masalah ini nantinya pendidik itu akan menyusun dan juga menyampaikan tema ataupun topik pertanyaan permasalahan mengenai pengelolaan limbah organik khususnya pada limbah kulit kacang tanah. Lalu pada desain proyek, eh, pendidik ini tuh akan memastikan setiap mahasiswa itu terbagi ke dalam beberapa kelompok dan juga mengetahui serta memahami bagaimana prosedur dalam pembuatannya. Nah, mahasiswa juga diberi ruang dalam berdiskusi untuk bertukar pikiran dan juga menyusun rencana. Lalu yang ketiga, penyusunan jadwal kegiatan di mana pendidik ini perlu memberikan arahan yang jelas mengenai waktu pelaksanaannya, jadwal kegiatannya seperti apa. Dan yang keempat itu pemantauan pelaksanaan, di mana pendidik ini akan memantau partisipasi dan juga keterlibatan aktif setiap mahasiswa untuk dalam proses pelaksanaan proyeknya. Lalu yang selanjutnya pengujian dan juga penilaian, di mana penilaian itu dibuat secara terukur berdasarkan rubrik ataupun standar penilaian yang telah ditentukan ataupun dibuat. Dan yang terakhir itu evaluasi dan juga finalisasi. Nah, di mana pendidik ini akan melakukan evaluasi dengan memberikan masukan maupun kritik ataupun arahan terkait tindak lanjut dari hasil produk yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah itu mahasiswa itu akan melakukan finalisasi dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan, di mana disampaikan oleh Wahyuni pada tahun 2022, Santiasa pada 2021, Liu pada tahun 2015, Dahlan pada tahun 2011, Rida pada tahun 2023, Jiang pada tahun 2023, dan juga Konstanja pada 2012. Semua penelitian ini intinya memaparkan dan menunjukkan bahwasannya penerapan PJBL pada pengolahan limbah kulit kacang tanah itu akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis maupun kerja ilmiah pada mahasiswa tersebut. Dan kulit kacang tanah ini juga memiliki kandungan selulosa yang tinggi, sehingga akan membantu proses dekomposisi dan produksi pupuk organik dan akan meningkatkan kesuburan tanah. Lalu yang selanjutnya yaitu ringkasan kajian teoritis yang kurang lebih sama dengan definisi operasional tadi yang telah disebutkan, bahwasannya pada lembar kerja ini tuh merupakan lembaran yang berisi panduan dari pendidik kepada setiap mahasiswa, sedangkan project based learning-nya merupakan jenis pembelajaran yang menekankan kepada kreativitas bernalar, dan kulit kacang tanah ini merupakan bagian luar dari biji kacang tanah yang seringkali dibuang sebagai limbah setelah proses pengupasan. Dan yang terakhir dan yang selanjutnya itu pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik. Agen dekomposisi merupakan organisme ataupun substansi yang berperan dalam proses penguraian bahan organik menjadi bentuk yang lebih sederhana, sedangkan kinerja ilmiah ini merupakan kemampuan dalam menjalankan proses ilmiah. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu desain penelitiannya. Penelitian itu menggunakan desain penelitian dengan data kuantitatif dan juga metode pre-eksperimental. Dengan metode one shot case study. Kenapa diambil dengan one shot case study ini? Karena one shot case study ini tidak dilakukannya kelompok kontrol dan ditilainya dengan cara hasil observasi terakhir dari setiap mahasiswanya. Nah, subjek penelitian itu karena judulnya dengan limbah gitu, jadi penelitian itu akan dilakukan kepada mahasiswa semester 6 pada mata kuliah pengolahan limbah di program studi pendidikan kimia. Lalu prosedur penelitiannya itu tahap awal akan merancang analisis RPS, akan menganalisis RPS-nya terlebih dahulu, mata kuliah tersebut, dan juga analisis jurnal penelitian yang relevannya, serta analisis PJBL-nya seperti apa. Lalu pada tahap pelaksanaannya nantinya akan diberikan lembar kerja dan juga diarahkan untuk pembuatan kelompok. Dan pada tahap akhir ini, nantinya kita akan menganalisis, peneliti ini akan menganalisis bagaimana hasil akhirnya dan akan dilakukan analisis data. Lalu instrumen penelitiannya itu akan dilakukan lembar observasi aktivitas mahasiswa, lembar kerja mahasiswa, dan juga lembar penelitian kreativitas. Di mana lembar observasi aktivitas mahasiswa ini tuh di subjek penelitian itu yaitu peneliti dan juga mahasiswanya, sedangkan lembar kerja mahasiswa dan juga lembar penilaian kreativitas subjek penelitiannya itu mahasiswa. Dengan teknik pengumpulan datanya itu sesuai dengan
instrumen penelitiannya, begitu pula dengan teknik analisis datanya. Teknik analisis data juga mempunyai beberapa penilaian gitu dan rentang penilaiannya serta rumus-rumus untuk mendapatkan penilaiannya sesuai dengan rentang penilaian yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir yaitu ada jadwal kegiatan ataupun agenda penelitian ini, di mana di sini saya sudah merencanakan beberapa halnya seperti yang dilampirkan pada gambar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga proposal penelitian itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.